Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulaikan pada hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong menyertai kami sampai di tempat ini dengan penuh selamat, penuh berkat Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau sebelum mulai aktivitas kami pada hari ini, kami menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan, berdoa agar Tuhan Yesus yang senantiasa pimpin langkah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita buka kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Dalam nama Tuhan Yesus, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang Kristen korma. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sendiri bahwa pohon korma hanya bisa tumbuh di daratan yang bukan di tempat kita ya, yang kering, yang jarang air, malahan luar biasa bagaimana Tuhan memberikan gambaran kalau orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Walaupun saya belum pernah pergi ke sana dan rindu pergi ke sana untuk melihat apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kita pernah belajar bahwa saat penanaman pohon korma ini berbeda daripada penanaman pohon-pohon yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi pohon korma itu dia saat ditanam itu jaraknya antara pokok yang satu dengan pokok yang lain itu jaraknya bisa 10 meter, jadi 10 meter ke depan, 10 meter ke belakang, 10 meter ke belakang lagi, radius 10 meter. Karena kenapa dibuat begitu? Karena cara penanamannya juga berbeda. Jadi mereka ditanam itu, benih daripada pohon korma itu ditanam itu digali itu dalam, mungkin seperti kita kalau mau gali sumur gitu. Jadi bisa 5 meter ke bawah atau 10 meter ke bawah ditanam. Jadi begitu benih itu ditanam di galian yang dalamnya 5-10 meter itu, setelah dia masuk ke dalam, ditutup tanahnya, di atasnya ditaruh batu besar, batu yang berat, pemberat yang sangat berat, ditaruh di atas hasil gundukan tanah dari penanaman itu, bibit tersebut gitu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena saat dia mau bertunas, dia mau muncul keluar daripada tanah, itu akan sulit, akan berat. Justru itu membuat yang namanya pohon korma itu akhirnya akarnya kemana-mana Bapak Ibu, makin ke bawah, akhirnya sampai bertemu dengan mata air. Saat mata air itu sudah di akarnya sudah mencapai mata air, itu menjadi sebuah kekuatan dia untuk menyerap mata air yang ada jauh di dalam tanah atau di mana, makanya akarnya bisa kemana-mana gitu. Dan setelah dia menyerap itu air dengan sempurna, dengan baik, dan akhirnya bertumbuh kuat itu akar, akhirnya saat dia bertunas itu akhirnya bisa menggulingkan batu yang menindis daripada benih tersebut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi gambaran daripada kita orang percaya saat Tuhan mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi Tuhan memang kadang menempatkan kita dalam situasi yang gak enak, berat. Sebagai benih pohon korma itu pasti berat, dia pengen segera pengen keluar dari tanah gitu cepet-cepet. Tapi ternyata ada yang di atas yang menindihnya, yang membuat dia akhirnya harus mencari sumber air yang kekal lah, ibaratnya sumber air yang tidak pernah habis, yaitu di dalam tanah. Kita pun demikian Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita harus mencari sumber air itu, mencari kebenaran itu di dalam Tuhan, supaya
saat kita sudah memang saatnya Tuhan izinkan kita bertunas, kita keluar, maka kita akan menggulingkan segala tekanan, mungkin beban atau apapun lah himpitan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saat kita mungkin saat ini sedang rindu untuk keluar gitu dari segala macam tekanan mungkin berat, yang ternyata yang Tuhan mau kita menjadi seperti pohon korma yang mencari sumber air yang kekal, yaitu Tuhan, hingga akhirnya membuat kita kuat, akar-akar kita mampu untuk bisa menggulingkan beratnya yang ada di atas kita, yang ada di depan kita, yang ada di samping kita, yang ada di sekitaran kita. Jadi karena itu kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah kita kekuatan bahwa saat kita menjadi orang-orang Kristen seperti pohon korma, maka kita akan tetap menyatu kepada sumber air, yaitu kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya membuat kita mampu untuk menggulingkan atau menghadapi segala macam tantangan yang ada di depan kita saat ini. Jadi makin beratnya tantangan yang kita hadapi, makin kita mencari sumber air, makin kita mencari Tuhan, karena Dialah kekuatan kita yang sejati untuk bisa mampu kita menggulingkan apapun yang ada merintangi kita, apapun yang ada di depan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa hidup bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan.